Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mengesti, kita bertemu pada Jumat pagi hari ini di akhir tahun. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang satu apa untuk bisa bertemu pada pagi hari ini. Terima kasih para jemaah sekalian yang terus mengikuti kajian ekonomi digital ini. Pagi hari ini sebenarnya kita masih punya beberapa PR untuk diselesaikan tentang resi gudang, di mana syarat resi gudang dan bagaimana proses resi gudang bisa mendapatkan sertifikat Bapepti untuk menjadi sistem resi gudang itu belum terjawab, belum teragendakan karena posisi Pak Hanjar, BUMP, PT Pengayom Tani Sejagat itu tidak dalam kondisi yang pas pada Jumat pagi itu, karena beliau itu tinggal di Depok, kantornya itu ada di Wonogiri. Nah, setiap Jumat itu sedang dalam perjalanan. Jadi nanti kita cari waktu yang tepat, karena ini sedang ditunggu juga oleh Pak Dr. Syihabuddin di Tangerang, Banten, untuk bisa mewujudkan resi gudang di sana, ya kan gitu. Karena infrastruktur pendukungnya itu sudah memadai, punya lahan binaan 200 hektar, punya captive market 12 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Jabodetabek, dan Universitas Muhammadiyah Tangerang ditunjuk dalam pertemuan itu untuk mensuplai sembako. Jadi sebenarnya sudah menemukan satu pola, tinggal kemudian bagaimana apa yang sudah terjadi best practice di Wonogiri itu bisa ditransform ke sana sehingga kemudian bisa berjalan, dan itu belum selesai. Nanti kita coba cari waktu yang tepat untuk itu bisa dilaksanakan. Nah, itu PR kita, nanti kita lanjutkan di tahun berikutnya, dan masih ada banyak PR di tahun berikutnya yang harus kita lakukan dalam konteks bagaimana kita bisa menginisiasi teknologi digital ini menjadi bagian dari transformasi teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Dan persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi itu cukup banyak, dan kita berkesimpulan bahwa itu bisa kita lakukan dengan kekuatan modal sosial kita, jaringan yang kita miliki, dan mudah-mudahan itu bisa kita lanjutkan. Nah, pagi hari ini kita akan berdiskusi saja untuk membuat catatan akhir tahun terhadap apa-apa yang sudah kita diskusikan, dan kemudian mereview, membuat summary gitu saja, sehingga kemudian kita bisa mengendapkan gitu ya, dan kemudian membuat start baru di tahun berikutnya untuk bisa mempertajam apa yang bisa kita lakukan. Ya, pertama, kajian ekonomi digital ini saya kurang tahu nih, sudah ada 1 tahun kali ya Pak Mengesti, dan saya mereview, membaca berbagai tema yang sudah kita bahas. Intinya adalah, pertama, kita itu waktu itu masih memahami tentang situasi ekonomi digital dengan berbagai model bisnisnya. Ya, saya kira pada waktu itu kita juga masih dalam keadaan bingung terhadap model ekonomi digital yang bergerak, dan kemudian seolah-olah dia menjadi roda pemutar ekonomi bangsa gitu ya. Karena kemudian tren digital itu melanda kita semua, lalu kemudian transaksi-transaksi digital mulai dari keuangan dan juga perdagangan itu kemudian berpindah kepada digital. Dan pada waktu itu kita sedang bertanya-tanya, ini
apakah benar-benar menjadi sebuah bagian dari sebuah perjalanan ekonomi bangsa yang stabil. Dan saya kira kemudian kita cukup banyak memberikan kajian di situ, dan saya kira kemudian kita menemukan ternyata model-model ekonomi digital itu membawa sebuah model ekonomi yang sebenarnya tidak begitu comply dengan bangsa Indonesia, ya kan? Karena bangsa Indonesia itu memiliki ideologi ekonomi yang kita sebut sebagai ideologi ekonomi Pancasila, atau ideologi negara kita itu Pancasila. Walaupun Pancasila itu bukanlah sebuah ideologi sebagaimana kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Ini juga menjadi catatan penting kita. Kenapa? Karena jelas Pancasila itu bukan tesa, antitesa, dan kemudian menjadi sintesa dari ideologi-ideologi yang muncul sebagai bagian dari ideologi yang berjalan di dunia pada waktu itu, pada waktu kita merdeka. Pancasila jelas mengatakan sesuatu kalimat yang harusnya kita pahami untuk memahami nanti ekonomi Pancasila itu apa. Pancasila jelas mengatakan bahwa para founding father, perumus Pancasila itu menolak ya kapitalisme, menolak sosialisme, menolak komunisme. Apa yang ditolak? Nah, ini yang kemudian kita dudukkan persoalannya dalam dialektika yang benar, bahwa yang ditolak itu adalah filsafat yang menjadi penyebab munculnya ideologi kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Jadi itu yang mesti kita pahami. Ya, jadi kita ya dalam konteks merumuskan ekonomi Pancasila itu ternyata para pendiri bangsa itu berpikirnya itu jauh ke atas, ya jauh ke atas. Maksudnya bukan melakukan kajian dan memahami ideologi-ideologi dunia itu lalu kemudian mencari titik tengah atau titik temunya, bukan, sama sekali bukan. Itu yang saya ingin katakan, bahwa para pendiri bangsa itu memahami bahwa ideologi dunia yang tercipta dan berlaku pada waktu itu, yaitu kapitalisme, sosialisme, komunisme, itu berawal dari sebuah filsafat materialisme. Nah, gitu. Itu yang dipahami oleh para pendiri bangsa yang kita baca di dalam perdebatan-perdebatan BPU PKI, walaupun tidak eksplisit tertulis di situ, bahwa para pendiri bangsa itu berpendapat bahwa ya kapitalisme, sosialisme, dan komunisme itu lahir karena adanya filsafat materialisme. Filsafat materialisme itu adalah filsafat yang tidak mengakui eksistensi Tuhan. Nah, sehingga kemudian ketika para filosof abad ke-17-an, jadi ideologi-ideologi itu tuh baru muncul di abad ke-17, ya kan? Yang mereka itu sebenarnya adalah para ilmuwan-ilmuwan yang tercerahkan lah gitu ya, atau istilahnya Aufklärung, karena mereka belajar dari Ibnu Rus ya di Cordoba, ya di Andalusia itu. Nah, lalu kemudian mereka menemukan ilmu pengetahuan dan tercerahkan, lalu kemudian ilmu pengetahuan itu nggak cocok dengan agama yang ada di Eropa pada waktu itu, lalu kemudian mereka membuat sekularisasi, termasuk di dalamnya sekularisasi adalah melahirkan filsafat materialisme, yaitu tidak percaya kepada adanya Tuhan. Dan karena dia tidak percaya adanya Tuhan, maka mereka tidak mengakui adanya kitabullah, baik itu Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, simpelnya seperti itu sebenarnya filsafat materialisme. Dan akibatnya karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan menurunkan kitab, petunjuk kehidupan, maka dengan filsafat materialisme itu dunia itu kosong dengan aturan. Dunia ini tidak ada aturan. Kenapa? Karena aturan-aturan yang dibuat oleh Allah di dalam kitabullah itu kemudian tidak diakui keberadaannya.
Dan oleh karena itu mereka menciptakan sistem kehidupan sosial. Mereka menciptakan aturan untuk mengatur manusia. Lalu aturan itu tercipta menjadi sebuah ideologi kapitalisme. Di dalamnya ada ekonomi, sistem ekonomi, ya. Di dalamnya ada sistem politik untuk menjadi tata kelola politik sebuah negara. Kita kemudian mengenal itu, di situ ada nanti demokrasi, di mana kemudian ada terjadi pemisahan kekuasaan, eksekutif, yudikatif, legislatif. Lalu kemudian di dalam ideologi itu juga menciptakan sistem hukum sendiri. Ya, jadi dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu menurunkan hukum untuk mengatur kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu dia menciptakan sistem hukum sendiri. Lalu muncullah ideologi yang disebut kapitalisme. Kapitalisme dipraktekkan menimbulkan masalah, maka kemudian muncul perbudakan antara kaum borjuis dan proletar. Muncul antitesa, yaitu sosialisme. Ya, Marxisme yang kemudian melahirkan sosialisme, yang kemudian ini menjadi antitesa. Lalu kemudian muncul juga pelengkapnya itu dalam praktisnya yang lebih revolusioner dari sosialisme itu komunisme. Dan oleh karena itu muncullah ideologi dunia itu. Nah, para pendiri bangsa mengatakan dia itu tidak ingin menjadi tesa, antitesa, atau bahkan menjadi jalan ketiga dari ideologi-ideologi yang tercipta karena mereka anti Tuhan. Pancasila atau para pendiri bangsa itu mengatakan kita ini menolak filsafat materialisme yang tidak mengakui adanya Tuhan. Kita ini mengakui adanya Tuhan. Maka kemudian mendeklarasikan satu sila di dalam Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang esa. Dan oleh karena itu, maka kemudian konsekuensinya para pendiri bangsa kita dan bangsa Indonesia itu percaya Tuhan itu menurunkan aturan hidup untuk manusia hidup di dunia. Apakah aturan itu mengatur sistem ketatanegaraan politik, ya, yang kemudian kita rumuskan dengan syuro, yang kemudian tertulis dalam sila keempat itu, ya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah sistem politik untuk mengatur tata kelola negara dan kehidupan sosial bermasyarakat. Itu turun dari aturan Tuhan yang ada di dalam kitab. Nah, lalu kemudian juga ada sistem ekonominya. Nah, sistem ekonominya itu ada di dalam aturan-aturan kitab itu. Kalau di dalam Islam namanya ekonomi syariah. Intinya terletak kepada dua hal pokok. Satu, tidak boleh ada riba. Nah, ini yang kedua, mata uang itu harus berstandar nilai kepada aset berharga yang dalam hal ini emas, perak, atau aset berharga yang lain yang dalam praktek di dalam Al-Quran itu nanti ada disebutkan komoditas yang kemudian itu digunakan oleh Nabi Yusuf itu. Nah, itulah kemudian ekonomi Pancasila yang tadi saya katakan bahwa kemudian ekonomi Pancasila itu punya sistem ekonomi sendiri. Dalam konteks dialektika filsafatnya adalah dia itu mengakui adanya Tuhan, dan oleh karena itu dia percaya Tuhan menurunkan aturan untuk manusia hidup di bumi ini dalam konteks apa? Dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial budaya, dan juga dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bahkan berkeluarga. Itu ada. Nah, itu lengkap. Dan oleh karena itu, ekonomi Pancasila itu tidak perlu dirumus-rumuskan dengan cara merumuskan dengan cara tesa antitesa terhadap kapitalisme, sosialisme. Sebagaimana kemudian kalau kita lihat itu banyak sekali tulisan-tulisan yang saya baca, mulai dari Bung Hatta, ya, itu dibuat tesis oleh S3 oleh Fadlizon. Saya baca itu menempatkan Pancasila sebagai jalan ketiga. Jadi dia berpikir tesa antitesa terhadap kapitalisme dan sosialisme. Nah, itu
dialektikanya yang menurut saya tidak tepat. Begitu juga kemudian Prof. Mubiarto, apalagi kemudian Emil Salim jelas mengatakan bahwa Pancasila itu adalah ekonomi jalan ketiga. Jadi dia masuk ke dalam sistem kapitalisme, sosialisme, komunisme, lalu mencari jalan tengah. Nah, itu. Dan apalagi kemudian ekonomi Pancasila yang dirumuskan oleh Prof. Sumitro Djohedikusumo yang mengatakan trilogi pembangunan, di mana kemudian itu juga sebenarnya bagaimana mencari jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, di mana kemudian pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tapi kemudian dilakukan pemerataan pembangunan nasional dan stabilitas. Itu juga sebenarnya konsepnya masih konsep mencari jalan tengah. Nah, saya kira kita ingin mendudukkan di dalam diskusi-diskusi kita itu Pancasila itu bukan jalan tengah, bukan tesa antitesa, tapi dia itu naik ke atas, berbicara pada waktu belum ada ideologi kapitalisme, belum ada ideologi sosialisme, belum ada ideologi komunisme. Yang itu baru muncul di abad 17. Sebelum abad 17 kita itu mengenal adanya kerajaan-kerajaan Romawi yang sejak Konsili Nicea tahun 325 itu menerapkan sistem ekonomi mengambil dari Bible. Nah, jadi Konsili Nicea itu meresmikan negara Romawi itu kan kemudian mengambil Bible yang kemudian dia sebut sebagai kemudian standar, ya, ada standar Bible yang kemudian dipakai, dan itu sama persis seperti petunjuk Tuhan yang ada di situ tuh tidak boleh ada riba, dan juga di sana menetapkan uang itu dengan mata uang dengan underlying emas, ya kan gitu. Nah, lalu kemudian di dalam Islam juga sama. Nah, itulah pikiran ekonomi Pancasila yang kemudian ini tidak comply ya dengan model startup, model bisnis yang berlaku. Nah, gitu. Nah, oke, itu agak apa tuh namanya, berbicara tentang dialektika, mendudukkan posisi ekonomi Pancasila ya. Nah, sehingga ekonomi Pancasila itu simple, ya nggak perlu dirumuskan. Untuk orang Islam ya ekonomi syariah kan sudah itu kan. Karena Tuhan menurunkan tatanan ekonomi di dalam Al-Qur'an, ya tinggal ekonomi syariah itu kan gitu. Ya, jadi nggak perlu merumuskan ulang ya. Kalau mau merumuskan ulang itu adalah bagaimana ekonomi syariah, bagaimana dikompilasi untuk diterapkan bagi bangsa Indonesia. Perumusannya mestinya begitu ya, dalam konteks itu. Nah, yang kedua, kita membahas tentang prediksi-prediksi startup digital raksasa yang membawa model bisnis unicorn, dekakorn, harvesting itu pada saatnya dia akan menjadi zombie, dan itu kemudian benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi. Mereka menjadi zombie, di mana kemudian mereka punya roadmap-nya itu nanti dia akan bakar uang, sampai ketika dia bakar uang tidak pernah mendapatkan profit, lalu profitnya akan diperoleh pada saat IPO. Nah, pada saat IPO itulah dia akan mengambil keuntungan dari initial public offering itu. Tapi ternyata startup digital itu tidak sampai pada roadmap-nya, bahkan uangnya sudah habis, lalu IPO belum terjadi, dan itu kemudian terjadi zombie, dan sekarang menjadi fenomena yang cukup rame sampai sekarang. Itu fenomena Goto itu, dan saya kira kemudian Goto itu jatuh betul, nilai sahamnya dari 300-an sekarang itu berada di bawah Rp90. Dan itu menjelaskan tentang apa yang kita perkirakan sebelumnya, bahwa mereka itu punya model bisnis, di mana model bisnisnya itu mereka tidak mencari keuntungan dari putaran bisnis, tapi mereka akan mencari keuntungan dari IPO. Jadi roadmap-nya seperti itu, dan saya kira apa yang kita bahas itu kemudian ya hari-hari ini itu kemudian terjadi dan kita lihat. Dan saya sempat diwawancari juga Bang Hersu, dan memberikan paparan tentang itu, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali komentar dan juga telepon yang kemudian memfollow up diskusi-diskusi itu. Itu udah kita bahas juga ya panjang lebar, sehingga kemudian ketika terjadi fenomena ini, kita ini jamaah kajian digital nggak kaget karena apa, sudah kita bahas, dan fenomena itu kita pahami, dan terjadi beneran.
Nah, ketika itu terjadi beneran, kita pada waktu itu merumuskan solusi. Nah, kalau situasi kayak begitu, maka apa solusinya? Nah, kita merumuskan sebuah solusi. Kalau para investor itu benar-benar exit melalui IPO, apakah dia sampai pada roadmap-nya atau tidak, maka startup-startup digital itu dia akan berada pada kondisi yang disebut zombie itu tadi, hidup tidak, mati tidak, tapi kondisinya berdarah-darah. Dan kemudian itu yang akan menjadi penyebab high cost, yang menyebabkan stakeholder termasuk user itu akan dikenai cas yang cukup tinggi. Dan itu menyebabkan mereka akan lari. Dan oleh karena itu berarti kita memerlukan sebuah platform teknologi digital ya alternatif. Nah, platform teknologi digital alternatif itulah yang kita sebut dengan platform digital komunitas. Dan ini yang sedang kita kembangkan dan alhamdulillah sekarang ini sedang berkembang di beberapa tempat, tidak usah saya sebutkan ya. Dan saya sekarang sedang persiapan kepada platform-platform komunitas-komunitas yang besar itu ya. Sehingga kemudian mudah-mudahan ini benar-benar akan menjadi solusi. Nah, kan gitu. Kenapa? Karena ketika platform digital komunitas raksasa itu high cost dan membebani biaya tinggi kepada penggunanya yang dulunya dimanja, maka kemudian mereka akan berlari dan mencari platform digital platform digital yang normal, yang kemudian mereka bisa memanfaatkan dan bahkan kemudian bisa menjadi bagian dari konsolidasi pasar dan uang bagi komunitas untuk bisa mandiri. Ya, ini kemudian Bapak Ibu para jemaah sekalian, alhamdulillah melahirkan sebuah konsep yang kemudian konsep itu kita patenkan. Nah, saya mematenkannya dan kemudian paten itu kita sebut sebagai platform digital komunitas. Nah, paten itu kemudian atas nama saya dan sekarang sudah kita patenkan. Nah, termasuk juga platform itu platform digital komunitas itu menjelaskan tentang model bisnisnya. Nah, lalu kemudian platform digital komunitas itu juga menjelaskan tentang proses terbentuknya. Proses terbentuknya itu nanti tidak seperti kapitalis dikuasai satu orang atau satu gelintir orang atau sekelompok orang, tidak juga seperti sosialis dikuasai oleh negara seperti di Cina. Jadi platform digital platform yang ada di sana itu dikontrol oleh negara penuh. Andai gitu, kita merumuskannya kepemilikan itu bisa dimiliki bersama. Nah, ada model bisnisnya untuk kepemilikan bersama untuk membuat platform digital komunitas dan itu patenkan juga, patennya menjadi platform digital ekonomi Pancasila. Ya, itu juga melahirkan paten. Jadi kajian-kajian kita itu alhamdulillah kemudian melahirkan paten-paten ya. Yang paten itu kemudian benar-benar kita patenkan dan diterima sebagai sebuah paten yang kemudian akhirnya insya Allah nanti akan kita terapkan. Oke. Nah, yang keempat itu kita masuk kepada pembahasan megatrend disruption. Nah, megatrend disruption yang kita bahas pada waktu itu adalah tentang keuangan, sektor keuangan, di mana terjadi demokratisasi sistem keuangan dari bank kepada ekosistem digital. Nah, ini kita bahas panjang lebar juga ya, bahwa sistem keuangan itu dulu hanya berpusat kepada bank. Apakah itu Bank Sentral, Bank Indonesia, lalu kemudian juga bank-bank swasta seperti BCA, ataupun juga bank-bank negara seperti BNI, BRI. Nah, dengan teknologi digital itu kemudian terjadi demokratisasi, sehingga kemudian muncul lembaga keuangan non-bank yang ada di dalam sebuah ekosistem digital, di mana kemudian sebuah ekosistem digital seperti Gojek yang memiliki jutaan, lebih dari 100 juta user, itu lalu kemudian berhasil dan bisa mendapatkan izin mendirikan bank yang namanya konsepnya neobank, di mana dia tidak perlu punya kantor atau perwakilan atau cabang-cabang. Jadi cukup berada dalam ekosistem digital yang jumlahnya lebih dari 100 juta, itu beroperasi di seluruh Indonesia, nggak perlu punya cabang, tapi dia punya bank. Kita mengenal di situ ada GoPay, ada Bank Jago, ada Shopee. Ini yang kita sebut sebagai demokratisasi sistem keuangan akibat ekonomi digital. Kita setuju, boleh tidak setuju, itu yang terjadi. Itu yang kita lihat, itu yang kita alami. Dan ini yang kemudian saya mendorong, loh kalau begitu, kenapa enggak platform digital komunitas itu ketika diterapkan tercipta ekosistem community, ya kan, dunia maya. Nah,
ya kemudian mau nggak mau kita juga harus ya membuat neobank dalam konsep itu, sehingga kemudian terjadi konsolidasi keuangan dalam konsep demokrasi sistem keuangan itu. Ini arus perubahan dunia, ya. Ini arus perubahan dunia, sehingga kemudian ini apa itu namanya, kemudian perlu kemudian ya kita pikirkan bagaimana industrialisasi, ya gitu. Oke, jadi demokratisasi sistem keuangan. Jadi dari terpusat kepada bank kepada kemudian ekosistem digital yang kemudian berhasil membuat bank neobank atau bank digital lah kembangannya. Oke, itu. Nah, lalu yang kedua kripto. Kita membahas kripto sebagai bagian dari megatrend, di mana kemudian pada waktu itu gini, ada terjadi kesalahpahaman yang cukup besar di dalam masyarakat kita, ya, termasuk di dalam masyarakat intelektual kita, bahwa kripto itu ketika dinyatakan haram, maka kemudian tidak perlu kita pahami dan tidak perlu kemudian kita dekati, lalu kemudian diharamkan begitu saja. Padahal ternyata setelah kita kaji, cryptocurrency itu yang dibaca oleh publik, termasuk masyarakat intelektual kita, itu adalah dampak karena cryptocurrency itu bersifat floating dan dijadikan sebagai spekulasi judi. Lalu dampaknya itu yang dipahami, lalu teknologinya dan sejarahnya itu tidak begitu dipahami. Nah, lalu kita bahas di situ bahwa ternyata cryptocurrency itu muncul sebagai bagian dari upaya people power. Masyarakat dunia yang tergabung di dalam internet yang kita sebut sebagai netizen untuk melawan hegemoni keuangan dunia. Hegemoni keuangan dunia itu pada waktu itu menguasai dunia dengan sistem mata uang fiat, di mana US dollar dicetak tidak lagi bergantung pada emas, tapi kemudian dia itu bisa mencetak uang semau-maunya karena kemudian mata uang dolar itu berhasil dipaksakan berlaku di lebih dari 100 negara, 180 negara. Dan kemudian dia bisa mencetak uang semau-maunya, tapi kemudian negara-negara yang berada di bawah subordinat US dollar itu kemudian harus punya cadangan dolar untuk menciptakan mata uang mereka sendiri. Jadi mata uang negara-negara itu tidak lagi merdeka berdaulat, tetapi berada dalam bawah subordinat US dollar. Dan itu kemudian menjadi sistem keuangan dunia yang kemudian kita sebut sebagai hegemoni keuangan dunia. Anda boleh percaya, kita boleh percaya, boleh tidak, tapi itu yang terjadi. Nah, kan gitu. Lalu kemudian netizen yang kemudian dimotori oleh seorang yang namanya Satoshi Nakamoto, bukan nama sebenarnya, tapi dia adalah sebuah nama rahasia dari sekelompok orang, menciptakan kripto di mana dia berhasil membuat namanya people money. People money itu kemudian berlaku seluruh dunia dan kontrolnya tidak terletak kepada bank sentral. Kontrolnya terletak kepada all the people yang tergabung di dalam blockchain atau cryptocurrency blockchain itu. Dan itu kemudian menjadi sistem mata uang dunia yang berhasil memporak-porandakan sistem keuangan dunia yang dikuasai oleh US dollar itu. Dan kemudian kita melihat ada perang cryptocurrency, kita tidak terlalu melihat, tetapi publik umum tidak terlalu melihat, tapi bagi yang mengikuti itu tahu, melihat bahwa terjadi perang itu di mana sistem keuangan dunia atau hegemoni keuangan dunia nggak mampu melawan. Dan karena dia nggak mampu melawan, maka kemudian dia justru mengadopsi, ya kan gitu. Dia justru mengadopsi dan kemudian G7 itu mendorong negara-negara maju menciptakan CDBC, Central Bank of Digital Currency. Lalu kemudian G20 yang terjadi di Indonesia itu meneguhkan untuk segera mendeklar kripto. Jadi negara-negara itu harus menciptakan mata uang kripto. Dan saya kira kemudian Bank Indonesia di bulan Desember itu kemudian juga akhirnya merilis
Oke, merilis, dan ini saya kira apa itu namanya, saya mau tampilkan ya. Bank Indonesia itu di bulan Desember, nah, jadi masih bulan ini kan ya, itu merilis sebuah white paper. Nah ini dia white paper. Nah, nanti kalau perlu saya akan kirimkan ini. White paper ini resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan di dalam white paper itu kalimat yang pertama dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio itu mengatakan begini, ya, masa depan Bank Sentral tengah berada di persimpangan. Arus inovasi digital ternyata tidak hanya mendisrupsi sistem perbankan tadi yang sudah kita bicarakan dengan demokratisasi sistem keuangan ya. Jadi apa yang kita bicarakan ini diakui oleh Bank Indonesia. Jadi boleh suka, boleh setuju, tidak setuju, suka, tidak suka. Oh, itu ternyata fenomena yang diakui oleh Bank Indonesia gitu. Jadi yang kita bicarakan itu bukan sesuatu yang awu-awu gitu ya. Ya, jadi saya ulang ya. Ini sambutan kalimat pertama dari Gubernur Bank Indonesia ketika merilis white paper. Masa depan white paper cryptocurrency rupiah ya. Masa depan bank sentral tengah berada di persimpangan. Arus inovasi digital ternyata tidak hanya mendisrupsi sistem perbankan, namun juga merambah secara lebih luas, yaitu disrupsi terhadap mata uang resmi dan kebank sentralan itu sendiri, terutama dengan munculnya private digital currency, untuk mengatakan kalimat lain dari people money atau apa namanya ya, cryptocurrency ya. Dia mengatakan private digital currency, kita istilah yang kita pakai adalah people money atau sering disebut crypto aset dan stable coin. Inovasi teknologi dan perubahan perilaku masyarakat menjadi penggerak utama dinamika tersebut. Kehadiran teknologi baru, terutama Web 3.0 dan distribute ledger teknologi, nah ini kalimat ya, DLT, ini sebuah kalimat yang sebenarnya mengacu kepada blockchain, yaitu adanya distribusi ledger terdistribusi atau cryptocurrency atau apa itu namanya blockchain, itu kan sebenarnya kalimatnya adalah ledger terdistribusi kan. Nah, sebuah teknologi yang kemudian mengaplikasikan ledger secara terdistribusi. Lalu Bank Indonesia punya istilah sendiri yang disebut distribute ledger teknologi. Ini bahasa lain dari blockchain gitu ya. Ini saya kurang begitu memahami kenapa dia menciptakan istilah-istilah baru gitu ya. Gitu ya. Tapi intinya oke, itu nanti kalau mau perlu white papernya bisa saya kirimkan ke grup supaya kemudian bisa di ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa cryptocurrency yang kita sebut sebagai people money itu benar-benar merubah sistem keuangan dunia. G7, G20, dan setelah G20 langsung dilanjutkan dengan rilis white paper Bank Indonesia untuk menciptakan CDBC. Apa? Ia menciptakan uang cryptocurrency tetapi dikeluarkan oleh negara yang disebut dengan DLT, Distribute Ledger Technology. Itu bahasa lain dari blockchain. Kan gitu. Nah, jadi dan di dalam white paper itu ada yang lebih penting lagi, adalah menjadi pertanyaan, apakah cryptocurrency itu akan diakui oleh negara atau tidak? Dengan white paper yang dikeluarkan oleh BI itu berarti negara mengakui. Kenapa? Karena kemudian Bank Indonesia menerbitkan sebuah CDBC white paper yang di situ mengeluarkan REST API untuk connect dengan cryptocurrency yang ada dan berlaku seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Tidak ada dan tidak perlu diragukan lagi, berarti cryptocurrency diakui oleh Bank Indonesia melalui CDBC-nya gitu kan. Itu ya. Jadi apa yang kita bahas itu ternyata menjadi fenomena-fenomena penting yang menjadi bagian dari keputusan sektor-sektor penting, termasuk di dalamnya bank sentral. Jadi saya ingin membuat catatan, apa yang kita bahas itu benar-benar sesuatu yang memang harus kita pahami, kita mengerti
suka nggak suka, setuju nggak setuju, itu yang terjadi. Nah, gitu. Apakah kemudian kita hanya akan menonton atau kemudian kita akan mengantisipasi dengan membuat gerakan-gerakan sosial untuk menciptakan itu. Ketakutan-ketakutan kita yang saya baca itu benar-benar kebodohan selama ini gitu. Kenapa? Karena kemudian ternyata benar-benar terjadi, dan bahkan kemudian bank sentral sendiri pun kemudian mengadopsi gitu kan. Waduh. Jadi ketakutan-ketakutan yang sudah diciptakan kepada kita itu pada waktu itu untuk menghindari ini, sehingga kemudian kita tidak mau memahami dan membuat inovasi, sehingga tertinggal ini kita ini dalam konteks itu. Ini catatan yang penting. Kemudian disruption rumah sakit digital. Ini juga akhirnya kita bahas, dan ini menghasilkan paten juga. Saya kemudian mendaftarkan paten tentang rumah sakit digital, dan sekarang kita sudah mulai berlaku di Surabaya, itu namanya Medisku. Kemudian kita sedang praktekkan juga dalam proses sekarang di Jakarta, di Bekasi, di Al Marjan. Lalu saya sudah ada diskusi juga dengan IPB University yang akan menerapkan ini, sedang dalam proses, mudah-mudahan tahun depan itu bisa kita jalankan. Oke, nah yang terakhir itu disruption yang belum sempat kita bahas, nanti kita bahas di tahun depan, itu adalah disruption infrastruktur internet atau telco. Nah, ini nanti saya akan mengundang Mas Arief Mustain. Mas Arief Mustain itu pernah menjadi Vice President di Telkom, lalu menjadi Direktur di Indosat, dan Mas Arief ini di dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa masa depan telco ini terancam oleh disruption teknologi infrastruktur internet. Dia mengatakan, bayangkan di tahun 2023 ini semua HP itu sudah tidak perlu SIM, nggak ada slot SIM-nya lagi. Artinya ketika kita beli HP, itu nggak perlu lagi kita beli SIM Telkom, nggak perlu lagi beli SIM card-nya Telkom, tidak perlu lagi beli SIM card-nya Indosat, nggak perlu lagi beli SIM card-nya XL atau apapun, nggak perlu SIM. HP kita itu baik di darat, laut, udara, pucuk gunung, lembah, ngarai, itu mendapatkan koneksi WiFi. Sehingga kemudian kita tidak perlu lagi kartu SIM. Dan gilanya lagi, yang menyediakan WiFi itu adalah dua perusahaan besar dunia, namanya Starlink miliknya Elon Musk, dan yang kedua itu adalah Hub SoftBank miliknya SoftBank. Jadi Elon Musk itu membuat satelit, yang satelit itu langsung terhubung dengan perangkat-perangkat yang kemudian memberikan sinyal WiFi 5G, dan itu langsung masuk ke HP kita, nggak perlu SIM card, bubarlah itu Telkomsel, bubarlah itu Indosat, bubarlah itu perusahaan-perusahaan telco, kan gitu. Nah, dan ini berarti kemudian negara sama sekali sudah nggak punya kontrol lagi kalau itu terjadi. Alhamdulillah, di akhir tahun kita bisa bertemu dan membuat catatan akhir tahun, dan ternyata ini menjadi semacam review terhadap perkembangan situasi sosial yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi digital. Dan ternyata ada banyak hal yang kita bahas itu memang menjadi fenomena yang penting, dan itu menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan penting negara seperti Bank Indonesia itu tadi. Dan alhamdulillah berarti kita itu mengkaji sesuatu yang benar-benar terjadi di sekitar kita untuk kita pahami, dan bahkan kalau mungkin kita mencari terobosan-terobosan untuk bisa mengantisipasi itu dengan kemampuan dan kekuatan kita, jaringan sosial kita. Itu yang kita pikirkan, dan mudah-mudahan ini pemahaman-pemahaman kita tentang situasi ini kan sebenarnya didorong juga oleh Al-Quran ya, yang mendorong kita itu untuk melihat, mengamati, memikirkan apa-apa yang ada di sekitar kita kan. Di dalam surat Ali Imran 190 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya memerintahkan kepada kita, perhatikan itu apa-apa yang ada di sekitarmu itu, dan clue-nya contohnya loh, pergantian siang dan malam itu kan sesuatu yang sudah ada di kita lahir juga begitu, tapi disuruh memperhatikan karena di situ akan ada banyak hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga mungkin terobosan-terobosan pemikiran
untuk kemudian kita mencari solusi dari persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Itulah ulil albab, itulah intelektual, itulah cendekiawan muslim yang pada akhirnya kita menemukan petunjuk-petunjuk Allah di dalam apa yang kita perhatikan itu, dan kita berpasrah kepada Allah. Subhana Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi akhirnya kemudian kita mengatakan ya bahwa semuanya ini memang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia, dan bahkan mungkin dengan memperhatikan itu kita pun memperoleh hikmah dan memperoleh juga petunjuk-petunjuk untuk mencari jalan keluar, dan kita pasrah kepada Allah. Dan sungguh apa yang diciptakannya dan yang kita perhatikan itu semuanya berada dalam kontrol Allah, dan kita pun berpasrah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar, petunjuk kepada kita semua untuk bisa mendapatkan hikmah dan juga jalan bagi solusi persoalan-persoalan di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.